Menurut saya di sini tidak ada yang salah. Kita memang harus mengatur suara baik di masjid, di musola itu supaya terdengar baik. Sekedar surat edaran, banyak surat edaran wali kota menutup tempat makan ketika bulan Ramadan, banyak yang melanggar dia aja. Itu surat edaran untuk kebaikan, Pak Menteri. Pilihan ibarat, analogi yang digunakan itu kurang tepat. Kalau kita mengatakan bahwa suara gonggongan angin itu mengganggu, mungkin semua orang akan sepakat. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan. Mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir. Mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program Sudut Pandang. Nah, beberapa hari ini ada subscriber kita yang minta untuk saya memberikan pandangan tentang pertama pengaturan pengeras suara masjid. Nah, ini surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Sebelum ini muncul, ada juga sempat berita yang heboh ya tentang wayang juga. Belum selesai ini kita mau bahas atau belum reda lah di masyarakat tentang pengaturan pengeras suara di masjid dan musola ini. Muncul pernyataan yang cukup kontroversi dari Bapak Menteri Agama. Videonya seperti apa supaya kita sama-sama bisa mencerna. Kita saksikan dulu sama-sama. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali. Dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu.
agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Itu ya. Para penikmat Jalan Tengah, mungkin dengan beredarnya video ini, atau sebagian Anda baru menonton video ini setelah ditayangkan di Jalan Tengah, beragam pendapatnya. Bagi yang suka sama tokoh ini, akan mencari berbagai alasan, dalil, membela lah, membenarkan bahwa maksudnya bukan ini, maksudnya bukan itu. Bagi yang tidak suka, wah, ini bisa menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya tidak akan pro sana, pro sini. Saya akan mencoba memberikan sudut pandang jalan tengahnya seperti apa. Sebelum masuk ke video, kita coba dulu baca surat edaran terkait dengan pengaturan pengeras suara. Karena ini asal mula dari komentar beliau seperti itu, asal mulanya adalah surat edaran ini. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang dipungsikan keluar dengan pengeras suara yang dipungsikan ke dalam masjid atau musola. B. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. C. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. D. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat atau tarhim. Menurut saya di sini tidak ada yang salah. Kita memang harus mengatur suara baik di masjid, di musola itu supaya terdengar baik. Jangankan oleh orang lain, terkadang oleh penghuni musola atau kita sedang berjamaah, oleh makmum. Kalau suara sound system tidak baik, itu mengganggu makmum loh. Nah ini, jadi kita pahami seperti itu dulu ini. Tujuannya baik, mengatur supaya mengatur suara supaya terdengar baik oleh siapapun. Nah, gitu. Kemudian di sini juga disebut ada pengeras suara difungsikan ke dalam dan pengeras suara difungsikan keluar. Saya rasa juga ini sesuatu yang baik. Ketika kita azan, ketika kita tarhim, ketika kita sholawatan, menunggu iqomah, tidak apa-apa pakai suara luar. Nah mungkin ketika kita mulai sholat berjamaah, itu kita pakai suara dalam. Supaya apa? Kalau di satu wilayah, misal musola atau masjidnya jaraknya agak dekat, itu nanti makmumnya itu tidak salah dengar. Dia berjamaahnya di masjid yang ini, tapi karena suara keras di mana-mana, ketika makmum yang ini belum, imam yang tempat dia berjamaah itu belum ruku, tapi sudah ada Allahu Akbar, dia dengarnya di loudspeaker yang lain, jadi dia ikut ruku. Nah, jadi itu tujuannya di sini diatur seperti itu. Nah, kemudian tata cara penggunaan pengeras suara nomor 3 di aturan ini. A. Waktu sholat. 1. Subuh. A. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar.
silakan. Dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Ini menganjurkan kepada kita sebenarnya supaya kita segera datang ke masjid. Jangan sampai 30 menit orang sholawatan untuk menunggu kita datang. Kemudian B, pelaksanaan salat subuh, zikir dan doa dan kuliah subuh menggunakan pengarah suara dalam. Di masjid yang artinya masyarakatnya jarang atau tidak sempat datang ke masjid, saya rasa menggunakan suara luar juga tidak apa-apa. Tapi di masjid yang banyak masjid, di wilayah yang banyak masjidnya atau banyak musolanya, supaya tidak saling mengganggu ini jadinya, di sana ceramah, ini ceramah, bagusnya pakai suara dalam. Nah, tapi terlepas dari kita diatur mau suara dalam, mau suara luar, ceramah pakai loudspeaker dalam, pakai loudspeaker luar, terus kita mau 15 menit segala macam itu. Ini kan surat edaran. Surat edaran dari Menteri Agama. Kalau kita mau laksanakan, ya silakan dilaksanakan. Kalau tidak mau dilaksanakan, saya rasa juga kita tidak akan dipenjara, kita tidak akan dihukum. Ini sekedar surat edaran. Banyak surat edaran wali kota menutup tempat makan ketika bulan Ramadan. Banyak yang melanggar dia juga. Itu surat edaran untuk kebaikan. Nah, apalagi ini surat edaran yang ada sebagian mengatakan ini sesuatu yang tidak baik. Saya tidak mau, ya silakan. Masjid yang tidak mau, ya silakan saja. Tidak mengikuti surat edaran ini. Sama juga seperti dengan adanya COVID ini. Ada orang yang dilarang sholat Jumat, dilarang berdekat-dekatan waktu berjamaah. Bagi yang mau ngikut, ya silakan. Bagi yang tidak mau ikut, kan banyak juga yang tidak mau ikut. Jadi sebenarnya tidak terlalu, ya, jangan terlalu kita reaktif lah menanggapi surat edaran ini. Nah, adapun terkait dengan komentar beliau. Kalau tadi kita sama-sama analisa dari awal, memang ibarat yang beliau gunakan itu kurang pas. Tetapi tidak menyamakan, sekali lagi, beliau tidak menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing, tidak. Beliau mengatakan bahwa kalau ada orang memelihara anjing, kemudian dalam waktu yang sama 5 kali nih anjingnya menggonggong, apa kita tidak terganggu? Nah, jadi dia bukan menyamakan azan dengan suara anjing. Cuman di sini, mohon maaf, di sini Pak Menteri, pilihan ibaratnya, analogi yang digunakan tuh kurang pas. Kalau kita mengatakan bahwa suara gonggongan anjing itu mengganggu, mungkin semua orang akan sepakat itu mengganggu. Tetapi kalau suara azan itu walaupun dia banyak masjid yang azan di saat bersamaan 5 kali, saya rasa tidak ada orang yang terganggu. Kalaupun ada yang terganggu, kita tanya. Misal ada orang terganggu ini, kita tanya. Lebih dulu mana masjid ini ada atau Anda bikin rumah di sini? Kalau masjid ini yang lebih dulu ada, seharusnya Anda tidak terganggu. Tahu ada masjid di sini dan selalu menggunakan loudspeaker luar dan 5 kali azan, tetap Anda pilih ada di lingkungan ini, berarti Anda yang harus menyesuaikan dengan masjid ini. Bukan masjid ini yang menyesuaikan dengan orang-orang yang terganggu mendengar suara azan. Itu yang pertama. Kita lihat lebih dulu mana, masjid atau orang yang merasa terganggu itu. Kemudian yang kedua, kenapa hanya loudspeaker masjid yang diatur? Seharusnya kan bahasanya umum, kan
Menteri Agama selalu mengatakan saya ini Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Jadi Menteri semua agama. Seharusnya di surat edaran ini juga mengatur tentang penggunaan suara oleh umat lainnya. Kenapa hanya penggunaan pengeras suara di masjid dan musola? Ya, mungkin nanti Pak Menteri akan mengatakan, oh nanti kita atur belakangan. Ya semoga, tapi seharusnya bersamaan saja sehingga tidak memancing kontroversi. Nah, kemudian terkait dengan tadi video beliau yang ada mengatakan menyamakan suara azan dengan anjing itu, salahnya di sini kok menyamakan suara azan dengan suara anjing itu menyebabkan orang jadi terganggu. Ya itu saja. Kalau suara anjing saya yakin, ya mau agama apapun kalau anjingnya berisik terganggu orang. Tapi kalau suara azan, saya rasa kita kembalilah kepada diri kita masing-masing. Anda yang tinggal di dekat masjid, saya yakin Anda tidak terganggu. Karena apa? Karena sebelum Anda bikin rumah di sana, mungkin masjidnya sudah ada. Oleh karena itu, di sini saya kembalikan kepada masing-masing kita lah. Bagi Anda yang gara-gara wayang, ada ustadz mengatakan bahwa wayang itu dilarang, kemudian wayang itu dimusnahkan, ya segitu marahnya kita kan kepada wayang ini. Ya wajar juga ketika ada komentar dari Menteri Agama yang kalau kita tidak peka memperhatikan itu menyamakan suara azan dengan suara anjing. Ya wajar juga orang marah dan mungkin akan memancing reaksi-reaksi yang sama seperti yang dialami oleh ustadz yang mengatakan wayang itu dilarang. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ila sabilil falah wal muwafiq laqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan. Mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir. Mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat.